Saya Milsa, sekarang baru lulus kuliah. Saya berasal dari keluarga yang tidak utuh, tapi bukan berarti saya tidak utuh. Halo, aku Laras. Aku berasal dari keluarga broken home. Aku bisa berkembang, berproses, dan berprestasi. Halo, gue Gina. Gue lahir dan dibesarkan dari keluarga yang abusive, emosional dan fisikal, tapi gue masih layak untuk disayang. Ketika aku berusia 5 tahun, orang tuaku bertengkar saat aku tertidur. Jadi penghasilannya adalah lebih besar mama ketimbang papa gitu. Backgroundnya adalah mama seorang karyawan swasta, sedangkan papa adalah seorang wira swasta. Kemudian karena pada saat itu jaraknya jauh, Lampung Cirebon, kita tinggal di Lampung pada saat itu, finansial kami sedang tidak stabil. Ketika aku menengahi, mereka berkata bahwa jangan sok jago, ini urusan orang tua, kamu gak perlu tahu. Tapi mereka mempertontonkan itu di hadapan saya gitu kan. Pada saat itu di sekolah ada mata pembelajaran yang memang membahas isu sensitif tentang perceraian. Saya hanya menangis seharian di kamar. Kok keluarga gue kayak gini ya? Kok keluarga gue berantem terus, gak harmonis, gak kayak keluarga yang lain. Jadi mama sama papa itu cerai waktu aku umur 3 tahun. Ada rasa bingung waktu itu, karena kok bokap gue nggak ada di rumah ya, kok papa tuh datangnya Sabtu Minggu doang ya, awalnya dari situ gitu. Cuma waktu itu sempat diceritain sedikit kalau papa tuh udah nikah lagi. Nah nggak lama akhirnya mama yang mutusin buat nikah lagi. Marah banget dalam diri tuh, kayak apa ya, kok gue nggak bisa kayak teman-teman yang lain gitu, yang ayahnya selalu ada, yang bisa at least liburan bareng mama sama papanya. Kayak sebenarnya apa sih ini keluarga gitu, emang ini keluarga gitu. Bokap gue adalah drug addict, yang akhirnya membuat bokap gue itu punya behavior yang abusive, baik ke nyokap gue atau ke gue. Jadi abusive ini juga secara fisik dan secara emosional. Jadi keadaan gue pas masih kecil tuh kayak lagi ada di zona perang. Terlebih lagi kalau misalnya dia lagi sakau dan dia butuh obat-obatan kayak gitu, dia punya tendensi untuk kayak bentak-bentak atau mukulin gitu. Dan puncaknya adalah pada saat itu nyokap gue memutuskan untuk kabur dari rumah sehabis dia mendapatkan physical abuse yang cukup parah gitu. Terus bokap gue pulang dalam keadaan yang kayaknya udah under influence juga, nanyain gitu, mama kemana. Gue cuma bisa jawab nggak tahu, karena benar-benar nggak tahu gitu. Dan akhirnya disitulah ada terjadi physical abuse, kayak ditendang, terus abang gue juga sampai kayak berantem sama bokap gue gitu-gitu, yang akhirnya membuat kita berdua itu dikejar di pinggiran jalan gitu, dikejar-kejar gitu. Akhirnya gue sama abang gue dititipin di asrama Katolik, dan nyokap gue harus pergi ke Jakarta untuk start from zero, untuk nyari kerja, dan mempersiapkan segalanya untuk gue dan abang gue. Sebenarnya momen dimana gue kehilangan nyokap gue gitu, karena most of the time nyokap gue tuh nggak ada di sekitar gue karena harus kerja. Gue bahkan kayak pas SMP tuh rapot gue nggak pernah ada yang diambil gitu. Jadi kayak gue tuh harus bisa ngambil rapot gue sendiri setiap kenaikan kelas, karena nggak ada orang tua yang bisa ngambilin rapot gue. Dampak dari ketidakidealan keluarga gue di masa remaja gue adalah gue menjadi orang yang sangat-sangat marah gitu, marah sama keadaan gue. Tapi pada saat itu gue juga nggak tahu gue harus ngomong kemana atau gue marah kemana. Pada saat itu malu dan takut bercampur aduk. Malu, takut teman-teman tahu kalau misalnya orang tuanya si Laras ini bercerai. Takut kalau misalnya mereka menjudge gitu. Papahnya nakal, papahnya tukang selingkuh, papahnya tukang mabuk, papahnya tukang judi. Mamahnya selingkuh, mamahnya banyak yang suka, kayak gitu. Makanya akhirnya orang tuanya berpisah. Kemudian saya juga pernah merasakan dibilang oleh orang tua pacar saya, dia bilang bahwa kamu kan tahu Laras dari keluarga broken home. Dia sering mengurung diri, dia depresi, kamu tahu keluarganya juga berantakan.
kok kamu mau sama dia? Sampai ada yang pernah ucap itu ke saya, seperti itu. Nah, setelah adik lahir itu, entah kenapa sifat asli dari papa tiri aku ini muncul gitu. Kalau berantem tuh entah kenapa nih dari si ayah tiri ini harus depan muka aku gitu, muka anaknya gitu. Jadi biar tahu ibunya nih kayak apa. Terus saking parahnya si verbal abuse ini, yang terdampak itu selain aku tentunya juga nenek, karena nenek ada di rumah kan. Waktu itu nenek sampai depresi dan harus dirawat di RSJ gitu. Karena orang itu sedihnya kerekam dengan baik di otak gitu loh. Terus sampai akhirnya ada momen-momen ya kayak udah depresi. Apa sih sebenarnya yang bikin pengen bunuh diri tuh waktu itu kayak nggak ada poin gitu loh untuk tetap hidup gitu, karena ya balik lagi kayak semua orang tuh akan ninggalin gue juga gitu, ninggalin aku juga gitu. Kenapa aku nggak ninggalin mereka duluan? Jadi pas kuliah tuh gue punya banyak kebingungan dalam kehidupan gitu, karena gue merasa pada saat kuliah tuh gue mulai tahu kalau sebenarnya gue tuh nggak punya kapasitas bahkan untuk mencintai diri gue sendiri. Gue selalu marah, jadi gue lebih sering menghabiskan waktu tuh untuk kayak gimana ya caranya biar bokap gue tuh nggak edik lagi, gimana caranya nyokap gue tuh bisa hidup lebih bahagia gitu. Jadi I put pressure on me gitu. Yang membuat saya bangkit adalah saya ingin membanggakan mereka. Saya ingin membuktikan, mematahkan stigma-stigma buruk dari mereka tentang broken home. Dari tahun 2020 baru memberanikan diri untuk mencari pertolongan. Perubahan-perubahan baik yang terjadi pada saya. Contohnya saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri. Kemudian saya bisa lebih peduli dengan diri saya sendiri. Laras yang sebelumnya adalah Laras yang pasif, Laras yang penakut, Laras yang pemalu. Sekarang adalah Laras yang berani mencoba hal-hal baru, Laras yang berani, Laras yang kuat. Ada satu orang yang menyadari gue, the fact that mereka nggak bisa ngasih kasih sayangnya mereka ke gue, dan the fact that keluarga gue tuh dysfunctional, seharusnya it's not my destiny to fix them gitu. Destiny gue tuh bukan untuk jadi orang tua gue. Gue jadi nyadar kalau misalnya semua kemarahan mereka, semua kemarahan yang ada di keluarga gue tuh it's not me gitu. I no longer just being angry Gina gitu. Gue tuh bisa jadi Gina yang lain, dan satu hal yang gue notice banget, gue bisa jadi loving Gina gitu. Cuma pada akhirnya kayak aku sadar sebenarnya aku tuh bukan pengen mati ya, bukan pengen meninggal gitu, tapi aku pengen punya kehidupan yang baru, pengen punya perjalanan yang baru gitu. Akhirnya baru mencoba untuk psikolog. Di psikolog ini aku diajarin untuk nggak memandang diri itu menjadi korban. Karena dengan memandang diri menjadi korban itu, pada akhirnya kita ngerasa kayak kita tuh lemah. Padahal sebenarnya tuh enggak. Dengan tidak memandang diri menjadi korban, pada akhirnya aku bisa lebih ngelihat, oh sebenarnya whole case-nya tuh kayak gini. Melihat kalau, oh mereka cerai karena gini. Oh sebenarnya mereka cerai ya kalau misalnya mereka bertahan ya itu juga nggak jadi lebih baik gitu. Malah mungkin lebih chaos. Nah dari situ proses pemaafan ke mama, ke papa, akhirnya dimulai gitu. Ayas, maaf kalau dulu kamu merasakan hal-hal yang gak enak, yang bikin kamu sakit, yang bikin kamu menderita. Ayas, terima kasih banyak sudah menemaniku sampai saat ini. Terima kasih banyak sudah kuat dan bertahan sampai hari ini. Proses mencintai diri gue sejauh ini roller coaster dan menyakitkan, tapi it's not it's not a sweet ride untuk mencintai diri lo sendiri. Gue cuma melihat dunia tuh kayak abu-abu gitu, tapi sekarang tuh more colorful karena ada hal-hal yang gue udah bisa let go gitu. Semua ini bakal lewat. Semua ini cuma bagian dari kehidupan. Kalau misalnya Milsa kecil itu bisa ngelihat jauh lebih luas tentang kehidupan ini. Kehidupan itu bukan tentang mama sama papa berantem,
Mama sama papa teriak-teriak, papa tuh nggak pernah ada. Kehidupan tuh bukan tentang itu doang, Mil. Banyak yang lebih indah sebenarnya, dan kamu itu pantas untuk dapat kebahagiaan itu.